Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan, seakan-akan entitas individual tersebut merupakan satu perusahaan. Tujuan dari laporan keuangan konsolidasi agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan yang terdiri dari sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi konsolidasi. Laporan laba rugi, seperti yang kita tahu, merupakan laporan keuangan dari sebuah perusahaan yang didapatkan dalam suatu periode. Akuntansi yang akan menjelaskan unsur pendapatan dan juga beban-beban perusahaan, sehingga bisa diketahui perusahaan mendapatkan laba ataupun rugi. Selanjutnya, konsolidasi. Seperti yang kita tahu, konsolidasi yaitu dua perusahaan yang bergabung dan bubar demi hukum, dan sebagai gantinya mendirikan suatu perusahaan dengan nama yang berbeda. Meski secara finansial, perusahaan baru ini mengambil alih hak dan kewajiban dua perusahaan yang bubar tersebut. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi konsolidasi merupakan laporan laba ataupun rugi yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang bergabung antara induk dan perusahaan anak. Sel laba yang ditahan konsolidasi. Laba ditahan yaitu sebuah laba yang tidak dibagi. Seluruh laba yang didapatkan oleh perusahaan tidak dibagi oleh perusahaan pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Konsolidasi seperti yang sudah dijelaskan di atas, konsolidasi yaitu dua perusahaan yang bergabung dan bubar demi hukum dan sebagai gantinya mendirikan suatu perusahaan dengan nama berbeda. Meski secara finansial perusahaan baru ini mengambil alih hak dan kewajiban dua perusahaan yang bubar tersebut. Contoh kasus, PTA mengakuisisi 80% saham PTB pada tanggal 1 Januari 2008 pada harga 5,6 miliar rupiah. Dalam proses akuisisi tersebut, terdapat selisih nilai wajar investasi sebesar 400 juta rupiah, yaitu sebagai berikut. Piutang dagang over value sebesar 400 juta, persediaan over value sebesar 280 juta telah terjual di tahun 2008. Bangunan under value sebesar 400 juta dengan keterangan 10 tahun dengan metode garis lurus. Tanah under value sebesar 640 juta, hutang pajak over value sebesar 120 juta, goodwill sebesar 160 juta dengan keterangan diamortisasi selama 16 tahun. Pada tahun 2008, PTB mengumumkan laba dalam laporan keuangan sebesar 200 juta dan dividen sebesar 100 juta. Atas pengumuman laporan keuangan tersebut, PTA menyesuaikan nilai investasinya karena laba anak menunjukkan perkembangan investasi induk, sedangkan dividen yang diterima merupakan pengurangan nilai investasi. Pembukuan PTA, laba investasi 80% dikali 200 juta, sama dengan 160 juta. Amortisasi selisih investasi. Over value persediaan 280 juta, dikurang under value bangunan sebesar 40 juta, dikurang goodwill sebesar 10 juta. Total pendapatan investasi sebesar 390 juta. Jurnal dalam buku PTA, investasi dalam saham sebesar 390 juta, pada pendapatan investasi sebesar 390 juta, piutang dividen sebesar 80 juta, pada investasi dalam saham sebesar 80 juta. Laba yang ditahan konsolidasi, PTA dan anak perusahaan laporan laba rugi konsolidasi per 31 Desember 2008. Laba bersih sebesar 900 juta, laba ditahan pada tanggal 1
bulan Januari 2008 sebesar 2 miliar, dividen sebesar 400 juta, laba ditahan 31 Desember 2008 sebesar 2,5 miliar rupiah.